hingga ditendang oleh pelajar lainnya. Hingga meninggal dunia. Saat ini dirawat di rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Saat seorang siswa SMP di Bandung, Jawa Barat dibully teman sekelasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang anti kekerasan. Nah, jadi kalau secara pengertiannya, anti kekerasan itu tindakan agresi yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, atau sosial pada orang lain, seperti yang dicontohkan sama Veo tadi, bullying, terus pemukulan, bertengkar, dan lain sebagainya. Itu masuk di tindakan kekerasan gitu. Nah, dalam kekerasan itu terdapat macam-macamnya, seperti contohnya kekerasan fisik tadi, seperti pemukulan, terus bertengkar. Terus yang kedua itu ada kekerasan verbal. Apa? Kalau contoh dari kekerasan verbal itu? Ya, cacian. Kalau verbal itu lebih ke omongan, seperti cacian, hinaan, terus ya fitnah, ancaman gitu, masuk ke poin kekerasan verbal. Terus yang ketiga ada kekerasan psikologis, seperti bullying, kemudian perundungan, pengucilan. Ada yang tahu nggak pengucilan itu apa? Iya betul, pengucilan itu membenci teman sendiri gitu. Kalau perundungan, iya betul, kayak geng buat membuli gitu, namanya perundungan. Nah yang terakhir ini kekerasan seksual. Ini marak banyak terjadi kekerasan seksual. Bahkan di lingkungan sekolah juga sering adanya kekerasan seksual. Sebagai contohnya antara murid dengan murid, guru dengan murid, itu bahkan ada di Indonesia. Dan mungkin presentasinya itu sekitar 60% buat kekerasan seksual yang masih marak di dunia pendidikan gitu. Nah ini dampak kekerasan yang terjadi pada siswa kalian gitu. Yang pertama, penurunan fungsi otak. Terus yang kedua ada kesulitan mengendalikan emosi. Yang ketiga, enggan bersosialisasi. Maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak kalau enggan bersosialisasi itu? Iya, kalau enggan bersosialisasi itu lebih ke menyendiri gitu loh. Jadi kayak canggung buat berinteraksi dengan yang lain. Itu masuk ke enggan bersosialisasi. Jadi membatasi sosialisasi ataupun berkomunikasi dengan satu sama lain. Terus yang keempat ada mengalami gangguan kesehatan tubuh. Ya sakit, terus stres, gangguan, ya itu. Terus yang kelima ada gangguan mental. Kalau mental itu lebih ke pikiran. Jadi misal Veo, contohnya ya, Veo kena bully sama Zaki. Otomatis kalau dilakukan secara terus menerus, maka gangguan mentalnya Veo akan trauma, akan lama-kelamaan menyebabkan trauma, sehingga menyebabkan gangguan mental. Terus yang keenam ada terdorong melakukan kekerasan. Nah ini ada langkah penting peran kalian sebagai siswa dalam mencegah kekerasan. Ayo, apa contohnya? Tidak bertengkar dengan satu sama lain. Iya, tidak boleh membuli satu sama lain. Sebagai pendukung satu sama lain. Membangun budaya saling menghargai satu sama lain. Toleransi. Nah ini ada cuplikan sedikit video. Coba dilihat. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Jadi yang mengalami bullying nanti yang ini. Nah oke, ini ada kata-kata penutup terakhir. Menghentikan kekerasan berawal dari diri sendiri. Betul. Oke, mungkin dari kalian udah paham ataupun ada yang ditanyakan. Kalau misalnya saya diganggu, terus saya kan sudah lapor gurunya, tapi gurunya diam aja. Itu saya harus gimana ya? Oke, yang pertama itu kamu harus cari pendukung ataupun teman support yang menurut kamu bisa kamu percaya gitu dalam setiap kondisi. Nah, setelah itu mungkin dengan adanya banyak support ke kamu mungkin lebih mendorong buat mendorong keyakinan ke guru gitu buat menghentikan ataupun membantu membackup kamu dalam mengatasi perundungan ataupun pembulian yang dilakukan ke kamu itu tadi. Jadi misal kalau di langkah terakhir gurunya tetap tidak membantu ataupun membackup kamu dalam masalah itu, langkah yang terakhir mungkin ke orang tua. Jadi orang tua yang mungkin disuruh datang langsung ke sekolah buat menyampaikan kondisi dari kamu itu sendiri ketika di sekolah ataupun di rumah itu bagaimana gitu.
Jadi mungkin melalui penyampaian dari orang tua itu tadi. Mungkin kalau dari orang tua yang menyampaikan itu bisa lebih didengar gitu. Karena kan orang tua menitipkan kamu ke sekolah ini. Otomatis secara nggak langsung gurunya mau nggak mau harus bertanggung jawab. Karena kamu masih berada di wilayah ataupun lingkungan sekolah. Kecuali kamu berada di lingkungan rumah itu baru tanggung jawab orang tua kamu. Jadi ketika di sekolah itu masih tanggung jawabnya guru gitu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap sekolah kami selalu jadi rumah yang nyaman tanpa perundung, karena sekolah memang seharusnya jadi tempat ternyaman bagi kita untuk belajar dan mengupgrade diri. Kamu berharga, tidak ada yang boleh menyakitimu. Jika perundungan dan laporkan jika mengalaminya. Sebarkan cinta, hentikan kekerasan dan perundungan. Karani speak up, stop bullying.